Yap, terima kasih Ustadz Yusuf yang sudah mengajak kita untuk berkeringat, warming up. Nah, di sini kita akan mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang barusan sudah warming up, sudah berkeringat, badannya pasti tambah sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Di kelas 3 dulu kita sudah belajar tentang lambang pecahan. Oh, bagaimana ya lambang pecahan 1/2, 2/3 dan lain sebagainya sudah kita pelajari di kelas 3 dulu. Tapi kali ini kita akan ngulang lagi bagaimana sih lambang pecahan itu, kemudian kita nanti akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar pecahan lagi di kelas 4. Walaupun dulu kita di kelas 3 sudah belajar tentang pecahan. Nah, sekarang Ustadz punya 3 buah permasalahan yang akan kita selesaikan. Yang pertama adalah di gambar pertama ini, ada berapa bagian buku berwarna kuning dari keseluruhan buku. Yang kedua, ada berapa bagian tongkat yang dicat warna merah. Yang ketiga, ini ada apel yang dipotong sama besar. Berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Nah, untuk menjawab itu semua, kita perlu pecahan. Apa itu pecahan? Kita mengingat lagi yuk. Pecahan adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk A per B. A dan B ini sebuah bilangan. Bilangan apapun, yang jelas dia adalah bilangan bulat. Tapi yang bawah ini nggak boleh 0. Nah, bilangan yang atas pada pecahan itu disebut sebagai pembilang, dan bilangan yang bawah pada pecahan disebut sebagai penyebut. Ingat ya ini ya. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, untuk 3 permasalahan tadi, mari sekarang kita selesaikan satu persatu. Coba perhatikan di sini ada 2 buah buku kuning, sehingga kita tulis buku kuning ada 2. Buku coklatnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buku coklat. Nah, total bukunya ada berapa? 2 warna kuning ditambah 8 yang warna coklat. Maka total bukunya ada 10. Maka pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10. Maka ditulis 2 per 10. Selanjutnya tentang tongkat. Berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Ada 2 bagian di sini adalah bagian pertama warnanya merah dan bagian kedua warnanya putih. Total bagian adalah bagian merah ditambah bagian putih. 1 tambah 1 berarti ada 2 bagian. Pecahan untuk menyatakan bagian dari warna merah dari seluruh bagian adalah 1 ini dari 2. Maka ditulis 1 per 2. Nah, sekarang untuk apel. Berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Nah, yang sudah dimakan ada 1 yang diambil ini. Tersisa 3 bagian yang belum dimakan. Ada 3 yang belum dimakan. Maka total bagiannya adalah 4. Yaitu 1 yang diambil ini ditambah 3 yang masih di piring. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3. Yaitu 3 yang di piring ini dari 4 apel. 4 bagian apel. Maka ditulisnya adalah 3 per 4. Nah, untuk lebih memahami, mari kita melakukan latihan. Di sini ada 2 buah gambar yang ada beberapa bagian yang diarsir. Nah, soalnya adalah nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ini ke dalam bentuk pecahan. Kita lihat di yang A yang diarsir ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Dari bagian keseluruhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka
bentuk pecahan untuk gambar ini adalah 4 dibagi 6 atau ditulis 4/6. 4 dari yang diarsir dan 6 dari keseluruhan. Bagaimana untuk yang B? Yang B kita lihat yang diarsir ada 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian keseluruhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti untuk B kita bisa menuliskan bentuk pecahannya adalah 3/8. Jadi 3 yang diarsir per 8 dari keseluruhan. Latihan selanjutnya, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Yang pertama adalah 3/8, kemudian 1/4, dan yang ketiga ada 5/6. Kita lihat untuk yang pertama, 3/8, maka pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 8. Masih ingat tadi bahwa pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Selanjutnya 1/4, maka pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Yang ketiga, untuk 5/6, maka pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 6. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Tuliskan bentuk pecahan dari gambar yang diarsir. Kita lihat di sini ada berapa area yang diarsir, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 daerah yang diarsir. Dari keseluruhan daerah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ada 5 daerah dari keseluruhannya 9, maka pecahannya adalah 5/9. 5 yang diarsir ini, 9 itu adalah keseluruhan ini. Kita lanjut. Tuliskan bentuk pecahan dari gambar yang diarsir. Kita lihat di sini yang diarsir ada 1, 2, 3. Ada 3 daerah. Dari keseluruhan daerah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini nanti penyebutnya adalah yang diarsir ini. Pembilangnya adalah yang diarsir ini. Yaitu 1, 2, 3. Dan penyebutnya adalah keseluruhan ini yaitu 6. Maka bentuk pecahannya adalah 3/6. Oke anak-anak, sudah paham dengan pecahan tadi? Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa ya pecahan senilai? Coba kita lihat contoh-contoh berikut ini. Ini ada pizza. Pizza 1 dibagi 2. Nah, daerah yang diarsir ini adalah setengah. Nah, ini ada pizza yang dibagi 4 sama rata. Nah, kalau misalnya Ustadz Muhid makan 2 bagian ini, maka 2 bagian ini melambangkan 2/4. Kemudian di sebelah sini ada sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Nah, daerah yang diarsir ini adalah 4 potong dari keseluruhannya 8, maka 4/8. Kalau kita amati, perhatikan di sini 1/2, 2/4, 4/8, ini besarnya sama kan? Nah, inilah yang disebut sebagai pecahan senilai. Sehingga 1/2 itu sama dengan 2/4, dia juga sama dengan 4/8. Nah, sekarang kita lihat ini. Di sebelah sini, satu daerah yang diarsir berarti dia melambangkan 1/4. Ini ada persegi yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka daerah yang diarsir ini adalah 1/4. Kita lihat di sebelahnya, di sini ada persegi yang dibagi menjadi 12 bagian. Sedangkan daerah yang diarsir adalah 3 bagian. Maka kita tuliskan bentuk pecahannya adalah 3/12. 3 yang diarsir dari 12 keseluruhan. Sekarang kita lihat ke persegi selanjutnya yang sebelah sini. Di sini ada persegi yang dibagi menjadi 24 bagian yang sama besar. Sedangkan daerah yang diarsir adalah
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bentuk pecahannya adalah 6/24. Kemudian kita perhatikan secara seksama bahwa wilayah ini, besarnya wilayah ini 1/4 dengan 3/12 dan juga 6/24 itu adalah sama besarnya. Nah, inilah yang disebut sebagai pecahan senilai. 1/4 itu sama dengan 3/12, dia juga sama dengan 6/24. Berarti di sini adalah pecahan senilai, ya. Selanjutnya kita akan lihat simulasi berikutnya tentang pecahan senilai. Kita lihat di sini, ini adalah 1, maka bagian ini disebut sebagai setengah karena 1 dibagi 2 bagian. Kemudian 1 bagian ini, ya, yang diwarna orange ini adalah 1/3 karena dia adalah 1 dari 3 buah bagian. Maka dia menunjukkan pecahan 1/3. Di sini ternyata besarnya 1/3 itu sama dengan besarnya 2 buah pecahan 1/6 atau bisa disebut sebagai 2/6. Ternyata juga sama dengan 3 buah pecahan 1/9. Ada 3 buah ini, maka disebut dengan 3/9. Ternyata juga besarnya sama dengan 4 buah pecahan 1/12 atau disebut dengan 4/12. Maka 1/3, 2/6, 3/9 dan 4/12 disebut sebagai pecahan senilai. Itulah pengertian dari pecahan senilai atau bisa kita simpulkan di slide berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai kalau kita tidak melihat gambarnya? Oke, kita tahu bahwa pecahan senilai tadi adalah pecahan-pecahan yang nilainya ternyata sama. Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama. Nah, cara memperoleh pecahan senilai tanpa melihat gambarnya adalah kita mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut yang semula dengan bilangan yang sama. Tapi bilangan tersebut tidak boleh 0, jadi selain bilangan 0. Contoh kalau ada pecahan A per B, maka kalau A kita kalikan dengan M, maka B juga kita kalikan dengan M. Jadi kalau yang atas dikalikan dengan sebuah bilangan, maka yang bawah juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan membagi. Jika yang atas dibagi dengan sebuah bilangan, maka yang bawah juga dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, M dan N itu yang dimaksud di sini adalah sembarang bilangan bulat selain 0. Jadi tidak boleh 0. Contoh, tuliskan masing-masing 3 pecahan yang senilai dengan 5/8. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita bahas ya. Untuk 5/8, kita gunakan metode perkalian. 5/8, 5 kita kalikan 2, maka 8 juga kita kalikan 2. Hasilnya adalah 5 kali 2, 10. 8 kali 2, 16. Sehingga 5/8 senilai dengan 10/16. Yang kedua, 5/8 sama dengan, kita kalikan misalkan dengan bilangan 3. 5 kali 3, maka 8 juga harus kali 3. 5 kali 3 hasilnya 15. 8 kali 3 hasilnya 24. Sehingga 5/8 juga senilai dengan 15/24. Kita lanjut. Kalau kita kalikan dengan 4. 5/8. 5 kali 4. 8 juga dikalikan 4. 5 kali 4 sama dengan 20. 8 kali 4 sama dengan 32. Sehingga 5/8 juga senilai dengan 20/32. Jadi 5/8 itu senilai dengan 10/16, 15/20 dan 20/32. Sehingga 5/8, 10/16, 15/24 dan 20/32
adalah senilai. Oke, untuk yang kedua kita lihat pembahasannya. 20/30. Ini kita menggunakan pembagian. Kalau tadi yang pertama kita menggunakan perkalian, kali ini kita akan menggunakan pembagian. 20 dibagi 10, maka 30 juga harus dibagi 10. Kalau atas dibagi 10, bawah juga dibagi 10. 20 dibagi 10 hasilnya 2, 30 dibagi 10 hasilnya adalah 3. Berarti 20/30 itu senilai dengan 2/3. Selanjutnya, 20/30 kita bagi dengan bilangan yang sama 5. 20 dibagi 5, maka 30 juga dibagi 5. 20 bagi 5 dapat 4, 30 bagi 5 dapat 6. Sehingga 20/30 senilai dengan 4/6. Jadi 20/30, 2/3, dan 4/6 adalah pecahan senilai. Nah, seperti itu cara kita membuat pecahan senilai, yaitu dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Tapi bilangan itu nggak boleh 0. Kalau atas dikalikan dengan bilangan tersebut, maka bawah juga harus dikalikan dengan bilangan tersebut. Jika atas dibagi dengan sebuah bilangan, maka bawah juga harus dibagi dengan sebuah bilangan yang sama dengan pembagi yang atas tadi. Itulah cara menentukan pecahan senilai. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di psikologi ya. Nah, anak-anakku semua, dari penjelasan tadi, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui aplikasi psikologi. Nah, habis ini kalian akan mengerjakan kuis di Google Form tentang pecahan senilai. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.